البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan, simak baik-baik barakallahu fiik. Halaman 21 yang punya kitab simak baik-baik biar tidak gagal paham. Karena ilmu mustalah ini ilmu yang sangat bagus. Walaupun ilmu wasilah, ilmu perantara, tapi ternyata ghoyahnya, puncaknya bagus sekali. Bisa memahami hadis itu sahih ataukah dhaif, mungkar ataukah maudhu', di antaranya belajar ilmu mustalah. Kita lihat halaman 21 barakallahu fiik. Munqati'us sanad. Nah, pembahasan seputar munqati'us sanad, sanad yang terputus, ngartikannya gitu. Seputar sanad yang terputus. Karena keterputusan sanad itu ada beberapa macam. Ada yang dikenal dengan munqati', ada yang dikenal dengan mursal, ada yang dikenal dengan mu'allaq, ada yang dikenal dengan mu'dal. Sehingga antum harus tahu kapan dikatakan munqati', kapan dikatakan mursal, kapan dikatakan mu'allaq, kapan dikatakan mu'dal. Naam, kita lihat kata beliau di situ alif ba jim, itu kalau terjemahan bebas A B C. Ta'rifuhu aqsamuhu hukmuhu, yang kita bahas definisinya, pembagiannya dan hukumnya. Definisi munqati' itu apa? Pembagiannya itu apa? Hukumnya bagaimana dalam hadis. Paham ya? Kalau sanadnya munqati', bagaimana hadisnya? Itu kita bahas nanti. Mafhum teman-teman? Ayo, kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Yang A, munqati'us sanad, pembahasan seputar sanad yang terputus. Apa itu? Kita lihat di sini. Wa huwal ladzi lam yattasil sanaduhu, yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya. Munqati', inqata'a yanqati'u inqita'an, munqati'un munqata'un. Itu kalau dalam ilmu sharaf seperti itu. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'il munfa'al. Mafhum? Naam. Antum lihat di situ, waqad sabaqa, dan sungguh telah kita lewati, anna min syurutil hadis sahih wal hasan, bahwasannya termasuk syarat-syarat hadis sahih dan hasan, an yakuna bisanadin muttasilin, masyaallah. Yaitu apa syaratnya? Hendaknya hadis tersebut dengan sanad yang bersambung, bukan sanad yang terputus. Itu syarat yang inti dalam hadis sahih dan hadis apa? Hasan. Syaratnya harus bersambung. Kalau terputus, alamat sudah, tanda. Ima dhaif, ima yang lainnya. Seperti itu. Alhamdulillah. Naam. Perhatikan sini barakallahu fiik. Jadi sudah kita lewati pembahasannya, termasuk syarat hadis sahih atau hasan, sanadnya harus apa? Bersambung. Wa yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Dan keterputusan sanad ini, simak baik-baik ya, keterputusan sanad ini terbagi menjadi 4 macam. Terbagi menjadi apa? 4 macam. Naam. Mursalun wa mu'allaqun wa mu'dalun wa munqati'un. 4 macam ini dikondisikan. Jadi jenis-jenis terputusnya sanad ada 4. Ima munqati', ima mursal, ima mu'dal, ima mu'allaq. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Kalau paham kita lanjutkan langsung. Yang pertama, fal mursalu. Na'am barakallahu fiik. Na'am. Sekarang pembahasan pertama yaitu mursal. Fal mursalu, maka mursal itu sebutan pantunnya dalam Baiquniyah mengenai mursal. Ada pantun bagus dalam Baiquniyah mengenai apa? Mursal. Ayo tafadhal. Naam, ahsan, itu pantunnya. Wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawarawin faqat. Mahum? Sudah kita lewati semuanya dalam pantun apa? Al-Baiquniyah. Wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawarawin faqat. Mursal itu yang digugurkan siapa? Sahabatnya. Paham ya? Hadis gharib itu yang diriwayatkan satu orang perawi saja. Itu kan artinya gitu. Mafhum. Nah, sekarang kita lihat definisi yang ada di sini. Fal mursalu ma rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyyun lam yasma' minhu aw tabi'iyyun. Ini berarti barakallahu fik, maknanya diglobalkan di sini. Mursal itu adalah ma itu hadis.
Hadis rafa'ahu itu nasabahu, artinya rafa'ahu itu nasabahu. Hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW oleh siapa? Oleh sahabat atau siapa? Atau tabi'in yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Itu artinya mursal adalah hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW oleh siapa? Oleh sahabat atau tabi'in yang dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Mafhum? Nah, bisa dipahami ya? Ini ada dua kemungkinan. Yang melakukan irsal itu sahabat, atau yang melakukan irsal apa? Tabi'in. Kalau yang melakukan irsal itu sahabat itu nggak usah nanya sudah. Marasilus sahabah la tadur. Irsalnya para sahabat itu nggak membahayakan. Nah kalau tabi'in baru tanyakan. Muhammad bin Sirin langsung mengatakan, qala Muhammad bin Sirin, qala Rasulullah SAW. Tanyakan Muhammad bin Sirin itu jalurnya dari siapa? Kok sampai kepada Rasulullah SAW? Karena Muhammad bin Sirin tabi'in. Kalau tabi'in jumpa nggak dengan Rasulullah? Jumpa nggak? Nggak jumpa. Tabi'in itu mau ngambil ilmu dari Rasulullah SAW melalui jalur sahabat dulu. Makanya kalau Muhammad bin Sirin mengatakan qala Rasulullah SAW, dipertanyakan atau tidak? Dipertanyakan. Ini namanya mursal. Paham? Nah, mursal tabi'in namanya. Nah kalau mursal sahabat bagaimana? Nggak usah nanya. Insya Allah kalau mursal sahabat itu masih bisa dikatakan santai lah. Kenapa? Karena sahabat barakallahu fiik, itu tidak mungkin mengambil dari Rasulullah melalui perantara yang lain. Kalaupun perantara sahabat juga sama. Faham ya? Sehingga nggak membahayakan. Mafhum? Marasilus sahabah makbulah. Mursalnya para sahabat diterima, itu kaidah itu. Mafhum? Marasilut tabi'in baru dicek lagi. Jalurnya mana? Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Rasulullah itu lewat siapa? Kan nggak bisa langsung, kan harus lewat sahabat. Nah sahabatnya siapa? Mafhum? Abdurrahman bin Auf? Atau siapa kan itu? Nah, seperti itu ya. Dicek dulu. Itu kalau marasilnya tabi'in. Jadi ini global. Global itu dalam artian apa barakallahu fiik? Secara global itu intinya mursal itu masuk dalam bagian keterputusan sanad, tapi di sini dijadikan satu langsung. Jadi seorang sahabat, seorang tabi'in yang menyandarkan, menisbahkan hadis kepada siapa? Rasulullah SAW, yang dia tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Mafhum? Contohnya gini, sahabat Ibnu Abbas, ada juga sahabat Abu Hurairah, sama-sama sahabat atau tidak? Ewa. Ibnu Abbas ini tidak mengambil hadis langsung dari Rasulullah, tapi melalui jalurnya siapa? Abu Hurairah. Itu enggak masalah. Walaupun dia langsung qala Rasulullah SAW, boleh Ibnu Abbas. Walaupun enggak nyebutkan Abu Hurairah, karena sahabat. As-sahabah kulluhum udul. Para sahabat semuanya mereka udul, sehingga walaupun ada irsal dari sahabat itu enggak masalah. Tabi'in baru ditanyakan. Bisa dipahami? Nah, tabi'in baru dipertanyakan, bagaimana ini? Tabi'in ini dari siapa kok sampai kepada Rasulullah SAW? Jadi pahami Abdullah? Nah, kita lanjutkan. Wal mu'allaqu ma hudifa awal isnadihi. Masyaallah. Hadis mu'allaq itu hadis yang dibuang di awal sanadnya. Di awal sanadnya sudah dibuang nama barakallahu fik perawi-perawinya. Mafhum? Nah, kita lihat. Jadi langsungan seorang imam langsung menyebutkan qala Rasulullah SAW wa kana an-nabiy SAW. Seringnya banyak dijumpai di dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Ya enggak? Imam Bukhari sering melakukan hal tersebut, yaitu rawahu Al-Bukhari ta'liqan. Mafhum? Maksudnya Imam Bukhari langsung mengatakan dahulu Rasulullah SAW kada wa kada. Itu berarti kan jalurnya Imam Bukhari sampai Rasulullah jauh enggak aslinya? Jauh enggak? Jauh. Melalui barakallahu fik imam-imam setelahnya. Paham ya? Namanya setelah Rasulullah meninggal dunia, untuk sampai ke Imam Bukhari itu harus ada jalurnya. Nah, Imam Bukhari langsung mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah SAW demikian dan demikian. Nah, itu namanya apa? Namanya mu'allaq. Dibuang langsung di ujung sananya, dibuang semuanya. Paham? Kita lihat. Wa qad yuradu bihi, dan kadang-kala yang diinginkan dengannya adalah ma hudifa jami'u isnadihi. Lihat ini. Ini yang diinginkan ya, kadang-kala maknanya ini. Yaitu hadis yang dibuang seluruh sanadnya. Seluruh sanadnya dibuang semuanya. Jadi imam langsung mengatakan, Imam Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah SAW, itu namanya mu'allaq. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Mu'allaq marfu karena sandaran kepada Rasulullah SAW.
Kaqaulil Bukhari, seperti ucapan Imam Bukhari, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Lihat ini. Ucapan siapa? Ucapan Imam Bukhari langsung ini. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Ini lihat, Imam Bukhari langsung nukilkan langsung tanpa melalui sanad-sanadnya. Ini namanya apa? Mu'allaq. Paham? Jadi riwayat Bukhari ta'liqan namanya. Karena dibuang sejak awal sanadnya dibuang. Bisa dipahami enggak ini hafid? Sejak awal sanad dibuang, enggak ada sebut haddatsana fulan, qala haddatsana alan, sanad itu. Sanadnya enggak ada kan? Sanadnya enggak ada situ kan? Langsungan kan? Berarti namanya apa? Namanya mu'allaq. Imam Bukhari langsung mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum salahnya ihsan? Bisa dipahami? Berikutnya. Fa amma ma yanquluhul musannifun ka sahibil umdatul ahkam, maka ada pun yang dinukilkan oleh para pengarang kitab seperti pemilik kitab Umdah, masalah sebagai contoh, mansuban ila asli biduni isnadin, disandarkan kepada aslinya tanpa sanad. Antum buka Umdatul Ahkam, ada sanadnya? Ada sanadnya? Enggak ada. Yang antum hafal Umdatul Ahkam setiap Ahad sama Sabtu itu, Sabtu Ahad, ada enggak sanadnya di situ hadisnya? Enggak ada sanadnya, itu namanya apa? Nah, barakallahu fiik, menurut sebagian ulama itu namanya mu'allaq juga namanya. Paham? Nah, kita lihat sini. Tapi dikritik di sini, fala yuhkam alaihi bita'liq. Maka enggak bisa kita hukumi dengan ta'liq hatta yungdar fil asli al-mansub ilaih, sampai diperhatikan lagi, ditinjau ulang. Nah, asal usul yang dinisbahkan kepadanya. Jangan cuma langsung diambil karena khawatir, paham ya? Dibuang sanadnya itu tiba-tiba cuman hadis tok gitu loh, hadis bikinan. Kecuali memang akurat Imam Bukhari imam, paham ya? Nah, dan ma'ruf karena beliau ketika Imam Bukhari membuang sebagian sanad itu, di riwayat yang lain yang di kitab itu juga disebutkan sanadnya. Itulah kelebihan Imam Bukhari. Jadi kadang-kala beliau menyebutkan secara ta'liq, tapi kadang-kala beliau menyebutkan secara terang-terangan di tempat yang lain itu loh. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga kalau Imam Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram itu kan sanadnya dibuang. Arba'in Nawawiyah ada sanadnya enggak itu? Enggak ada sanadnya. Nah, itu perlu dilihat lagi asal usulnya, aslinya di mana. Mafhum? Karena di sana sebutkan rawal Bukhari, rawal Muslim. Nah, kalau antum cek ulang kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, ada enggak sanadnya? Kalau dilihat kitab aslinya ada. Buka aja kitab Sahih Bukhari, buka. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan. Mafhum? Nah, misalkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dalam kitab Bulughul Maram kadang menukilkan hadis riwayat Ahmad misalkan, atau riwayat Ibnu Majah misalkan. Kalau dicek dalam Sunan Ibnu Majah, dicek dalam Musnad Ahmad ada sanadnya. Mafhum? Rujuk dulu aslinya. Sahihnya. Dipahami ini? Nah. Jadi dikondisikan. Kita lihat sini, li'anna naqilahu ghairu musnadin lahu, dikarenakan yang menukilkan tersebut tidak menyandarkan kepadanya. Wa innama huwa far'un, akan tapi dia hanya cabang. Cabang kan? Yang menukilkan cabang saja kan? Imam Nawawi menukilkan, kemudian barakallahu fiik Imam Ibnu Qudamah menukilkan cabang. Wal far'u lahu hukmul asl, sedangkan cabang itu memiliki hukum asal. Dilihat asal usulnya dulu, sumbernya di mana, cek benar atau tidak, sahih atau enggak itu. Nah, barakallahu fiik. Naam. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya, kalau antum bingung, mu'allaq itu adalah hadis yang dibuang di awal sanadnya. Tiba-tiba Allah menyebutkan nama sahabat, itu secara global namanya mu'allaq. Mafhum? Naam. Kita lihat barakallahu fiik yang ketiga, wal mu'dal. Sekarang mu'dal. Apa itu mu'dal? Nanti mu'dal dengan munqati' sama atau beda? Barakallahu fiik. Iqbal, mu'dal dan munqati' sama atau beda? Mu'dal dengan munqati' sama atau beda? Beda. Ada enggak sisi kesamaannya? Memang beda, tapi ada enggak sisi kesamaannya? Definisi mu'dal, definisi munqati'. Kalau antum bisa mendefinisikan, tahu jawabannya. Memang beda mu'dal munqati', tapi ada enggak sisi kesamaannya? Apa kesamaannya? Sama-sama terputus sanadnya. Itu kesamaannya.
Mu'dal dan munqati' sama-sama terputus sanadnya. Cuman bedanya apa bedanya, Umar? Mu'dal dan munqati' itu kan beda, tapi sama. Maksudnya bagaimana? Beda dari satu sisi, sama dari satu sisi. Sisi kesamaannya sama-sama terputus sanadnya. Sisi perbedaannya apa, Umar? Ingat atau tidak? Ewa? Kalau munqati' terputus sanadnya tidak secara beruntun, berarti selang-seling. Itu munqati'. Kalau mu'dal secara beruntun terus-menerus barakallahu fiik, berturut-turut. Paham ya? Itu bedanya. Tapi sama-sama terputus sanadnya. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Wal mu'dalu ma hudifa min asna'is sanadihi, yaitu hadis yang dibuang di pertengahan sanadnya, rawiyan, dua orang perawi. Dibuang berapa? Dua orang perawi. Fa aksar atau lebih, dua orang perawi atau lebih dibuang, alat tawali. Tapi bentuknya apa? Beruntun, turut barakallahu fiik, berturut-turut. Pembuangannya beruntun berturut-turut. Itu namanya apa? Mu'dal. Contohnya gini. Perhatikan. A, B, C, D, E. Haddatsana A. Qala haddatsana D. Langsung D. B sama C dibuang. Beruntun enggak pembuangan ini? Beruntun enggak? Ewa, beruntun namanya mu'dal. Kalau munqati', lihat munqati'. Haddatsana A. Perhatikan. Haddatsana C. Haddatsana E. B sama apa barakallahu fiik? 6 D pembuangannya enggak beruntun. Selang-seling namanya apa? Munqati'. Masuk enggak? Ayo, bisa dipahami soalnya ya? Paham soalnya bedanya ya? Nah, ini mudah sekali. Sudah kita lewati berkali-kali. Nah, berikutnya. Wal munqati'u, adapun munqati' ma hulifa min asna'is sanadihi rawin wahidin aw rawiyan fa aktsar la 'ala tawali. Sebaliknya. Adapun munqati', nah barakallahu fiik, adapun munqati' yaitu hadis yang dibuang dari pertengahan sanadnya seorang perawi atau dua perawi atau lebih, la 'ala tawali, tidak dalam bentuk apa? Tawali. Maksudnya apa? Tidak dalam bentuk beruntun. Tidak dalam bentuk apa? Beruntun. Dalam artian bagaimana? Dalam artian selang dan seling. Namanya? Atau enggak pakai dan? Yang tepat enggak pakai dan, ya selang-seling. Oh, selang dan seling lain. Selang sendiri, seling sendiri. Selang-seling. Paham ya? Nah, maksudnya itu terputus sanad itu tidak beruntun, tidak berturut-turut, selang-seling. Mafhum? Nah, jadi kadang-kala lafaz. Kadang-kala lafaz kita kasih tahu ya, lafaz itu kadang-kala kalau sendirian itu enggak enak. Tapi kalau digabung dengan lain jadi enak itu. Bisa dipahami? Ini faedah nih, faedah yang barakallahu fi bahasa Indonesia yang antum pahami ya. Kadang-kala ada lafaz bahasa Indonesia itu kalau sendirian, nah barakallahu fi itu enggak enak dia. Tapi kalau digabung dengan lain jadi enak. Contohnya mesti bisa atau enggak tahu. Jadi kalau selang-seling itu atau selang dan seling itu hal lain udah. Ada lafaz kalau cuma sendirian enggak enak, digabung dengan yang lain jadi enak. Contohnya kayaknya tahu kayaknya itu. Tahu antum? Lafaz kalau sendirian itu enggak enak, digabung dengan lafaz yang lain jadi enak. Terpetik? Belum? Antum, Mas. Ini hiburan aja biar antum semangat. Kadang-kadang ada dua lafaz itu kalau dipisahkan malah enggak enak. Jadikan satu jadi enak gitu loh. Antum tahu Hasan? Ada terpetik benar antum? Antum ada terpetik benar antum? Antum malah. Alah bas. Coba Ihsan. Ma'ruf ini. Kalau tahu bilang tahu, enggak dioper. Nah, antum apa? Apa itu? Apa? Agar-agar. Agar-agar. Ini kan dua kata yang sama ya. Ini dua kata yang beda, tapi jadikan satu jadi enak gitu loh.
Agar-agar kan pengulangan kata yang sama. Apa? Apa sih? Selang-seling. Selang-seling. Tadi itu udah. Apa? Itu nggak enak. Yang enak ini. Yang enak. Antum tahu tong? Tong itu tahu kan tong? Itu kalau sendiri nggak enak. Ditambah saing udah enak. Wah, itu contohnya. Enggak usah disarah lagi ya, pahami baik-baik. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fiik. Wa qad yuradu bihi, terkadang diinginkan dengannya. Jadi bedanya itu kalau munqati itu terputus sanadnya itu secara selang-seling, tidak beruntun, tidak berturut-turut. Mafhum antum? Sudah paham insyaallah ya? Nanti dipahamkan yang lainnya kalau belum paham. Dua kata tadi kalau digabungkan dari enak, tong dan saing. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau munqati barakallahu fiik. Itu dia terputus sanadnya tapi bentuknya tidak berturut-turut, selang-seling tadi itu. Itu beda dengan mu'dhal. Wa qad yuradu bihi, terkadang yang diinginkan dengannya kullu ma lam yattasil sanaduh. Lihat ini, setiap yang tidak bersambung sanadnya munqati. Ini menurut sebagian orang. Perhatikan ya. Setiap yang tidak bersambung sanadnya dikatakan apa? Munqati. Matan baiquniyah yang sudah kita lewati seputar munqati. Tafadhal. Antum barakallahu fiik, yang udah hafal kemarin sama semuanya hampir sudah hafal kemarin ya. Antum Mas, seputar munqati Mas Abdullah. Lupa lah Bas. Antum masih ingat Hasan? Antum ingat? Umar masih ingat Umar? Ayo Abdullah. Naam, ahsan tabarakallah begitu. Ulangi coba. Naam, wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhum munqati'ul awsali. Itu. Nah, enak sekali kan pantunnya. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhum munqati'ul awsali. Setiap keadaan itu barakallahu fi, bagaimanapun keadaannya kalau terputus sanadnya, enggak bersambung sanadnya, munqati'ul awsali, maka dikatakan munqati'. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Setiap yang tidak bersambung tadi, paham ya? Bagaimanapun keadaannya yang tidak bersambung sanadnya, maka dikatakan munqati'. Itu sebutkan dalam matan apa? Baiquniyah. Naam. Diulang-ulang lagi ya. Kita lihat fayashmal aqsal arba'ah kullaha. Maka mencakup padanya pembagian yang 4 semuanya. Mu'dal, munqati', mu'allaq. Kemudian apa satunya lagi barakallahu fiik? Satunya lagi apa? Mursal. Empat-empatnya ini namanya munqati' gitu. Karena terputus sanadnya, tidak bersambung sanadnya. Bisa dipahami soalnya Abdurrahman? Na'am barakallahu fiik. Coba pantunnya diulangi lagi sekali lagi coba. Pantunnya masalah munqati' tadi. Na'am, itu dikondisikan ya. Sudah kita ulangi berkali-kali seputar munqati'. Na'am. Kita ambil contohnya dulu karena besok hukumnya baru kita baca hukumnya. Nah, barakallahu fiik. Misal dari contohnya marwahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Qala haddatsana al-Humaydi, Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan siapa ini? Sufyan siapa Abdurrahman? Sufyan siapa Abdullah? Al-Hilali. Sufyan bin Uyainah. Naam. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala haddatsana qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Semua amalan butuh niatan. Syahidnya di sini antum lihat sanadnya itu. Sanadnya di situ bersambung semuanya. Nah, cuman kalau ada keterputusan baru dirinci lihat ini. Fa idza hudifa min hadzal sanad Umar bin Khattab, kalau dibuang pada sanad ini lihat ya.
Antum perhatikan sanadnya itu. Kalau dibuang pada sanad itu semuanya, yang dibuang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumiya mursalan. Karena sahabinya gugur, enggak disebutkan nama sahabatnya. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Wa kul gharibun ma rawan faqat. Jadi kalau dibuang Umar bin Khattabnya berarti mursal. Kita lihat, wa idza hudifa minhu al-Humaidi. Kalau dibuang dari sanad tersebut Humaidi, yang dibuang Humaidinya di awal sanadnya sumya mu'allaqan, dinamakan mu'allaq. Di awal sanad sudah dibuang langsung. Imam Bukhari langsung mengatakan haddatsana Sufyan. Dan mana al-Humaidi dibuang berarti mu'allaq. Paham? Nah, dibuang semuanya juga mu'allaq. Wa idza hudifa minhu Sufyan wa Yahya bin Sa'id. Kalau yang dibuang itu dua, perhatikan pembuangannya. Yang dibuang itu dua, diperhatikan pembuangannya dua itu siapa? Sufyan dan Yahya bin Sa'id. Sufyan dan Yahya bin Sa'id. Antum lihat urut enggak? Sufyan dan Yahya bin Sa'id. Pembuangnya urut enggak? Berturut-turut enggak itu? Sufyan, Yahya bin Sa'id. Berturut-turut kan? Namanya apa kalau berturut-turut? Sumiya mu'dalan. Terlihat enggak? Paham enggak? Masuk? Nah, itu lihat itu. Pembuangannya Sufyan dan Yahya bin Sa'id dua-duanya berturut-turut. Berarti apa? Mu'dal. Nah, wa idza hudifa minhu Sufyan wahdah aw ma'a Taimi. Kalau yang dibuang itu Sufyan saja yang dibuang, di pertengahan sana dibuang Sufyannya sendirian, wahdah sendirian, atau dibuang bersama Taimi. Sufyan dibuang. Yahya bin Sa'id al-Ansari tidak. Muhammad bin Ibrahim Taimi ya, selang-seling. Berarti apa? Munqati, sumya munqati'an. Mafhum? Nah, baru kita tutup di sini hukmuhu. Karena itu kaitannya dengan hukumnya disebutkan. Hukmuhu wa munqati'us sanad bi jami' aqsamihi mardudun. Dan sanad yang terputus dengan semua jenisnya, semua macam-macamnya mardud, ditolak. Jadi kalau ada hadis kok terputus sanadnya, mardudun. Apa mardudun? Ditolak, enggak diterima. Nah, ghairu maqbul. Kenapa? Lil jahli bihalil mahdhuf, dikarenakan apa? Ketidaktahuan keadaan yang dibuang. Dikarenakan apa? Ketidaktahuan keadaan perawi yang dibuang. Perawinya bagaimana keadaannya, thiqah, kadzab, dajjal, atau bagaimana? Paham belum? Karena ketidaktahuan keadaan perawi yang dibuang tersebut, makanya membuat apa? Prasangka dugaan hadisnya lemah. Bisa dipahami ya? Nah, antum lihat situ. Siwa. Apa siwa artinya? Dalam ilmu nahwu, siwa kecuali. Siwa kecuali, dan lewat ilmu yasar kan? Siwa kecuali, mayati kecuali beberapa perkara berikut ini. 4 itu kita baca. 1. Mursal sahabi. Mursalnya sahabat itu enggak bahaya, santai aja. Mursal sahabat. Karena sahabat itu barakallahu fiik, walaupun melakukan irsal itu dari sahabat yang lain. Sedangkan sahabat bagaimana kaidahnya? As-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat itu udul, memiliki sifat adalah, enggak usah bingung. Kalau yang menginsalkan sahabat itu enggak usah bingung, karena sahabat itu ngambilnya enggak mungkin dari tabi'in itu loh. Sahabat ngambil dari sahabat yang lain. Sehingga ketika dia irsal langsung Abu Hurairah langsung mengatakan qala Rasulullah, walaupun enggak ketemu, walaupun enggak ngambil langsung tapi melalui jalurnya Ibnu Abbas misalkan, tetap sah. Sedikit bisa dipahami soal ini. Abdullah. Mafhum ya? Na'am. Kita lihat. Yang kedua, mursalu kibarut tabi'in. Mursalnya kibarut tabi'in. Nah, ini namanya marasilut tabi'in. Mursalnya barakallahu fiik para tabi'in yang kibar. Paham ya? Para tabi'in yang kibar. Seperti Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair. Paham ya? Seperti Sa'id bin Musayyib sama Urwah bin Zubair. Nah, itu termasuk kibarut tabi'in. Sebutan bawah itu. Kibarut tabi'in humul ladzina aktsar riwayatihim anis sahabah. Paham ya? Yaitu kibarut tabi'in adalah apa? Adalah orang-orang yang kebanyakan riwayat mereka itu dari sahabat. Seperti Sa'id bin Musayyib sama Urwah bin Zubair. Itu kibarut tabi'in. Paham? Jadi kalau mursalnya Sa'id bin Zubair, sama mursalnya Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyib sama Urwah bin Zubair, itu mursalnya itu masih toleran. Lihat. Inda katsirin ahli ilm, menurut kebanyakan ahli ilm. Menurut kebanyakan ahli ilm. Idza adadahu mursalun akhar, kalau dikuatkan dengan mursal yang lain. Adadahu itu dikuatkan. Kalau dikuatkan dengan mursal yang lain. Au amalus sahabi, atau dikuatkan dengan perbuatan sahabat. Lah kok ada hadis kok mursal tabi'in, tapi hadisnya itu dikuatkan dengan perbuatan sahabat. Naik derajatnya.
Paham ya? Bisa terima, bisa toleran. Au qiyas atau dikiaskan. Yang ketiga, al-mu'allaq. Ini kecualian ya, berarti bisa diterima kalau ini kecualian. Al-mu'allaq idza kana bi sighatil jazm. Mu'allaq tapi bentuknya jazm. Bentuknya itu ditekankan dan pasti. Maksudnya bagaimana ditekankan pasti itu? Pasti ditekankan itu maksudnya apa? Maksudnya itu dia siap menjamin itu sahih itu loh. Seperti apa? Naam fi kitabin ultuzimat sihhatuhu ka Sahih Bukhari. Ya, naam. Seperti mu'allaq yang terjadi pada kitab yang dipastikan diprediksikan kemudian komitmen dalam kesahihannya. Paham? Jadi Imam Bukhari sudah menjamin itu loh. Dijamin secara prediksi beliau sahih yang semua dikeluarkan. Nah, kok beliau meriwayatkan mu'allaq terima? Paham? Mu'allaq dalam Sahih Bukhari terima atau tidak? Diterima. Nah, ka Sahih Bukhari seperti Sahih Bukhari. Karena beliau meriwayatkan dengan bentuk jazm. Kana nabiyyu, seakan-akan beliau lihat langsung, tahu. Bentuknya jazm, bukan bentuknya bukan don, bukan dugaan, bukan sangkaan. Dahulu Rasulullah SAW bentuknya jazm. Mafhum? Fa'ala kadza wa kadza misalkan. Seperti apa? Dalam kitab yang ultuzimat sihhatuh, yang dipastikan yang komitmen kesahihannya itu bisa diambil seperti Sahih Bukhari. Yang keempat, perhatikan yang keempat. Majaa muttasilan min tariqin akhar, yaitu hadis yang datang setelah bersambung dari jalur yang lain. Dari jalur ini mungkin mengkotek dia, tapi disebutkan di jalur yang lain bersambung. Ada jalur A, B, C, yang A terputus, yang B sama C bersambung. Makanya yang bersambung itu bisa menguatkan yang terputus tadi. Paham belum? Nah, barakallahu seperti itu. Bisa dikondisikan ya. Yang bersambung tadi itu bisa menguatkan yang terputus saja. Yang terputus tidak diambil, yang bersambung cukup. Naam. Wa tammat fihi syurutul qabul, dan telah sempurna padanya apa? Syarat-syarat diterimanya hadis tersebut. Syarat-syarat yang lain sudah kita lewati kan? Jadi gini, datang suatu riwayat terputus munqati', tapi dari jalur yang lain muttasil. Paham ya? Yang muttasil itu bisa menguatkan yang munqati' sehingga derajatnya bisa ditoleran. Bisa dipahami soal ini? Nah, yang pusing ya tafadhal, yang paham ya alhamdulillah. Paham ya, karena ini kaitannya masalah ini kadang ada yang pusing, kadang ada yang rumit, ada yang sulit, itu wajar biasa. Yang penting antum tahulah apa itu munqati', tahulah apa itu mu'dhal, tahulah apa itu mu'allaq, tahulah apa itu mursal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.